Halo, sahabat belajar dan anak-anak ibu sekalian. Apa kabar kalian hari ini? Jumpa lagi bersama Ibu Arista Agustini. Pada pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas tematik SD kelas 6, tema 1, subtema 3, yaitu pembelajaran 5 dan 6. Nah, di pembelajaran kita kali ini, muatan mata pelajaran yang akan kita bahas ada IPS, yaitu mendeskripsikan hewan dan tanaman langka di Asia Tenggara serta mendeskripsikan cara melindungi hewan dan tanaman langka. SBDP, membaca dan memahami langkah-langkah membuat pameran patung dengan tepat. PPKN, memahami dan menguraikan bentuk penerapan nilai-nilai Pancasila dengan benar. Dan yang terakhir ada bahasa Indonesia, menyajikan dan mengomentari kesimpulan dari teks hasil pengamatan yang dibaca dengan benar. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kesamaan geografis. Kondisi ini mendorong negara-negara tersebut memiliki banyak kesamaan di sisi budaya, flora dan fauna, kegiatan ekonomi, serta politiknya. Nah, tahukah kalian bahwa ternyata tidak hanya di Indonesia yang kaya akan flora dan fauna? Negara-negara di kawasan ASEAN juga memiliki kekayaan flora dan fauna yang harus dilindungi. Berikut beberapa flora dan fauna langka di kawasan Asia Tenggara. Orang-utan. Orang-utan salah satu hewan langka yang ada di kawasan Asia Tenggara. Orang-utan merupakan primata yang hidup di hutan hujan tropis Asia Tenggara, salah satunya di hutan Indonesia. Saat ini, keberadaan orang-utan terancam. Habitat orang-utan mulai berkurang karena banyak hutan Indonesia yang telah beralih fungsi. Kondisi ini membuat orang-utan kehilangan habitatnya sehingga populasinya berkurang. Akibatnya, orang-utan masuk daftar hewan langka yang harus dilindungi. Saula. Di beberapa lembah terpencil di perbatasan Laos dan Vietnam, terdapat hewan langka seperti kijang bertanduk lancip tanpa cabang dengan tanda putih di wajahnya, yaitu saula. Saula berada di ambang kepunahan akibat perburuan menggunakan anjing dan penjerat. Berdasarkan data dari International Union Conservation of Nature, saat ini jumlah saula hanya puluhan, tidak mencapai ratusan. Jika saula tidak ada lagi di alam liar, itu berarti terjadi kepunahan total, karena tidak ada kebun binatang yang memeliharanya. Rafflesia arnoldi. Salah satu tanaman langka di Asia Tenggara adalah Rafflesia arnoldi yang hidup di Indonesia. Rafflesia arnoldi merupakan bunga yang memiliki diameter mencapai 1 meter ketika sedang mekar dan memiliki bau yang sangat kuat. Saat ini, bunga Rafflesia arnoldi terancam punah karena habitatnya terbatas. Pembangunan yang dilakukan oleh manusia berakibat buruk terhadap habitat tanaman ini. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia berusaha menjaga kelestarian bunga Rafflesia arnoldi dengan melakukan konservasi di Taman Nasional Bukit Barisan. Hewan dan tanaman langka memiliki nilai ekonomi tinggi. Beberapa bagian tubuh hewan langka diminati banyak warga masyarakat, khususnya di pasar gelap. Kondisi ini menyebabkan banyak hewan dan tanaman langka diburu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Lalu, bagaimanakah cara kita untuk melindungi flora dan fauna langka tersebut? Indonesia dan negara-negara di ASEAN bekerja sama untuk ikut melestarikan hewan dan tanaman langka tersebut. Berikut beberapa upaya yang telah dilakukan. Yang pertama, membangun taman nasional di beberapa negara seperti Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Taman Nasional Pulau Komodo,
Taman Nasional Bukit Barisan, dan Taman Nasional Kelimutu di Indonesia. Taman Nasional Taman Negara, Taman Nasional Kinabalu, dan Taman Nasional Gunung Mulu di Malaysia. Taman Nasional Khao Sok, Taman Nasional Pathum, dan Taman Nasional Khao Yai di Thailand. Taman Nasional Huang Linh di Vietnam. Langkah yang kedua, menetapkan status dilindungi bagi hewan dan tanaman langka. Yang ketiga, melarang perburuan liar. Yang keempat, memperketat pengawasan perdagangan hewan langka. Yang kelima, melakukan penyuluhan dan pendidikan mengenai hewan dan tumbuhan dilindungi. Nah, setelah kalian mengetahui beberapa contoh hewan langka yang ada di Asia Tenggara dan juga bagaimana upaya kita untuk melindunginya, sekarang tugas yang harus kalian kerjakan adalah carilah informasi lengkap mengenai flora dan fauna langka yang terdapat di seluruh kawasan ASEAN. Tuliskan informasi tersebut dengan lengkap seperti cantumkan nama flora dan faunanya, kemudian cantumkan juga ciri-cirinya, dan jangan lupa cantumkan juga asal negaranya. Kalian boleh menuliskannya dalam bentuk tabel. Nah, di pembelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar tentang cara dan langkah-langkah dalam pembuatan patung. Sebagai sebuah karya seni, ada baiknya patung hasil karya kita dilihat oleh orang lain. Kegiatan menampilkan karya seni kepada orang lain atau masyarakat umum itu disebut pameran. Jenis pameran dibedakan menjadi 3 berdasarkan waktu penyelenggaraannya. Jenis pameran tersebut yakni pameran periodik, insidental, dan permanen. Pameran periodik diselenggarakan secara teratur dalam waktu tertentu. Pameran insidental diselenggarakan jika diperlukan, sehingga waktunya tidak bisa ditentukan. Pameran permanen diadakan pada tempat yang tetap dan dibuat dengan waktu yang telah ditentukan. Contohnya, pameran di museum. Nah, kalian sendiri dapat membuat pameran di sekolah kalian. Lalu, bagaimana cara menyelenggarakan pameran? Berikut beberapa langkah dalam menyelenggarakan sebuah pameran. Yang pertama, membentuk panitia yang terdiri atas ketua, wakil ketua, bendahara, sekretaris, dan anggota. Yang kedua, mengumpulkan karya patung kemudian dikelompokkan berdasarkan kriteria tertentu. Sebagai contoh, kelompok patung figuratif, kelompok patung dekoratif, dan kelompok patung monumen. Yang ketiga, membuat label pada setiap karya patung yang berisi judul karya patung, nama pematung, teknik pembuatan, dan tahun pembuatan patung. Keempat, membuat dan menyiarkan publikasi berbentuk pamflet atau undangan siaran berisi waktu dan tempat pameran dilaksanakan. Yang kelima, membuat dekorasi dengan menghias ruang pameran atau ruang kelas agar menarik. Keenam, mempersiapkan perlengkapan dan meja sebagai tempat meletakkan patung. Ketujuh, menata karya patung yang akan ditampilkan sedemikian rupa agar terlihat menarik dan dapat dinikmati pengunjung dengan indah, nyaman, dan aman. Kedelapan, mempersiapkan beberapa perlengkapan pendukung seperti buku tamu, lembar pesan dan kesan, serta denah ruang pameran. Nah, itulah langkah-langkah dalam penyelenggaraan pameran. Nanti ketika kalian kembali ke sekolah, kita akan mencoba membuat
sebuah pameran. Bermain bersama teman sangat menyenangkan. Nah, kalian dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila ketika kalian bermain. Nilai-nilai Pancasila manakah yang sudah kalian terapkan saat bermain bersama teman? Banyak bentuk penerapan nilai-nilai Pancasila yang bisa kalian biasakan di lingkungan masyarakat. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam bermain antar teman. Berdoa sebelum dan sesudah bermain sebagai pengamalan sila pertama Pancasila. Menerapkan sila kedua Pancasila dengan memberikan pertolongan saat teman mengalami cedera saat bermain. Menjaga kekompakan saat bermain tanpa membeda-bedakan teman saat bermain sebagai bentuk penerapan sila ketiga. Membiasakan musyawarah saat menentukan kelompok bermain sebagai bentuk penerapan sila keempat Pancasila. Bermain sportif dengan tidak melakukan kecurangan dalam permainan merupakan bentuk pengamalan sila kelima Pancasila. Yang kedua, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam interaksi antar warga masyarakat. Sila pertama Pancasila dapat diterapkan dengan tidak mengganggu umat beragama lain saat menjalankan ibadah. Sila kedua Pancasila dapat diwujudkan dengan membantu tetangga yang membutuhkan pertolongan. Sila ketiga Pancasila dapat diwujudkan dengan mengikuti gotong royong bersama warga masyarakat. Sila keempat Pancasila dapat diterapkan dengan menghargai pendapat orang lain saat bermusyawarah. Sila kelima Pancasila dapat diterapkan dengan menghargai hasil karya orang lain. Itu beberapa contoh bentuk penerapan nilai-nilai Pancasila yang ada di lingkungan masyarakat. Jadi penerapan nilai-nilai Pancasila dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang bagaimana menyusun sebuah kesimpulan dan juga mengomentari sebuah kesimpulan. Tahukah kalian apa yang perlu diperhatikan ketika kalian memberikan komentar terhadap suatu kesimpulan? Komentar yang kalian sampaikan harus sesuai dengan isi kesimpulan tersebut. Dan diharapkan komentar kalian memuat saran untuk perbaikan kesimpulan tersebut. Nah, berikut cara berkomentar yang baik. Yang pertama, sampaikan tanggapan atau komentar dengan cara yang sopan. 2. Berilah dasar argumen atau alasan yang kuat dan jelas jika ingin berkomentar. Ketiga, tidak memotong pembicaraan lawan. Selanjutnya, ayo baca teks berikut. Daun pandan yang wangi. Daun pandan adalah tumbuhan semak. Daun ini banyak tumbuh di negara-negara Asia Tenggara. Di Indonesia, tanaman pandan disebut dengan nama pandan wangi atau pandan rampe. Penduduk Thailand menyebutnya dengan nama bai toi. Di Vietnam, daun pandan dikenal sebagai la dua. Helai daun pandan berbentuk pita, tipis, licin, dan berujung runcing. Ukuran panjang daun adalah 40-80 cm, dengan lebar 3-5 cm. Daun pandan berwarna hijau. Masyarakat memanfaatkan pandan sebagai rempah-rempah dan sebagai bahan baku pembuatan minyak wangi. Daunnya harum apabila diremas atau diiris-iris. Tanaman ini sering digunakan sebagai bahan penyedap, pewangi, dan pemberi warna hijau pada masakan.
Nah, setelah membaca teks di atas, tugas kalian adalah buatlah kesimpulan dari teks tersebut. Baik sahabat belajar dan anak-anak ibu sekalian, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Ibu ucapkan terima kasih, tetap semangat, dan dadah!